Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaja'alahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, usia serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka hambanya itu digerakkan hatinya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam A'niya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba tabi'in, serta semoga kita diaku umatnya dan kelak di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah, saya bersama teman-teman akan belajar mempresentasikan tugas ulumul Quran yang bertemakan nasikh mansuh. Sebelum kepada pokok bahasan, perlu kita ketahui apa yang disebut nasikh dan apa yang disebut mansuh. Nasikh artinya yang menghapus, sedangkan mansuh artinya yang dihapus. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana ayat-ayat nasikh dan mana ayat-ayat mansuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut ada yang tidak bisa dikompromikan, maka dia menerima adanya teori nasikh mansuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut semuanya bisa dikompromikan, maka dia tidak menerima adanya teori nasikh mansuh. Secara lugawi ada 4 makna nasah yang sering diungkapkan para ulama. Yang pertama ijalah, yaitu menghilangkan, seperti dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqi syaitanu summa yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan dan setan pun memasuki godaan-godaan kepada keinginan tersebut itu. Tetapi Allah menghilangkan godaan-godaan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Begitu juga Syekh Waliyullah menguranginya hingga tersisa 5 ayat. Melihat bagaimana jumlah seiring dengan jalannya sejarah, maka Syekh Sayyid Ahmad Khan menyebutkan bahwa Al-Quran tidak terdapat penghapusan. Sementara itu Quraisy Shihab menyatakan
bahwa terdapat perbedaan paham di kalangan ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin dalam memberikan definisi nasih secara terminologi. Hal itu dilihat adanya kontroversi di kalangan ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin. Bahkan ulama-ulama mutaqaddimin memperluas arti nasakh hingga mencakup pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan susulan terhadap hukum yang bersifat ambigus. Dan yang keempat, penetapan syarat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau merebut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum yang terdahulu. Dari definisi tersebut, para ahli usul fikih menyatakan bahwa nasikh bisa dibenarkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan harus dilakukan melalui tuntunan syara yang mengandung hukum dari Allah dan Rasul-Nya, yang disebut nasikh, yaitu yang menghapus. Dengan demikian, habisnya masa berlakunya hukum yang disebabkan wafatnya seseorang tidak disebutkan nasikh atau tidak dinamakan nasikh. Yang kedua, yang dibatalkan adalah syara yang disebut mansukh, yaitu yang dihapus. Yang ketiga, nasikh harus datang kemudian, yaitu terakhir dari mansukh. Dengan demikian, istisna atau pengecualian tidak disebutkan nasakh. Adapun rukun dan syarat nasakh sebagai berikut. Yang pertama, adat nasikh, yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasikh, yaitu dalil kemudian yang menghapuskan hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasikh itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang membuat hukum dan Dia pula lah yang menghapusnya. Yang ketiga, mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan atau dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansukh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Makna nasakh yang kedua secara lugawi yaitu tabdil, artinya penggantian, seperti dalam ayat surat An-Nahl ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatam makana ayati wallahu a'lamu bima yunazzilu. Qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Makna nasakh secara lugawi yang ketiga yaitu tahwil, artinya memindahkan, seperti tanasuk al-mawaris, artinya memindahkan pusaka dari seseorang kepada orang lain. Makna nasakh secara lugawi yang keempat adalah naql, yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh seperti nasakhtul kitabah, yaitu memindahkan atau mengutip isi kitab tersebut berikut lafaz dan tulisannya. Para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Sebagian ulama menolak makna nasakh secara lugawi keempat tersebut. Alasannya yaitu bahwa si nasih tidak dapat mendatangkan lafaz yang dimansuh itu, tetapi hanya mendatangkan lafaz yang lain. Secara terminologi, ulama mendefinisikan nasakh dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi dengan pengertian yang sama, yaitu raf'ul hukmu syar'i bil khitab syar'i, artinya menghapuskan hukum syarak dengan khitab syarak. Kemudian definisi yang kedua yaitu raf'ul hukmu bidalil syar'i, menghapuskan hukum syarak dengan dalil syarak yang lain. Maksud menghapuskan dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum syarak yang dihapus dari seorang mukallaf dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Sementara itu, Quraisy Shihab menyatakan bahwa terdapat perbedaan paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Farudin dari kelas 1 PAIB Eksekutif, ingin mempresentasikan ulumul Quran. Perbedaan antara nasakh, taksis, dan pada dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh. Perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Perbedaan nasakh dengan taksis. Nasakh dan taksis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain terletak pada fungsinya, yakni yaitu membatasi kandungan suatu hukum. Keduanya berfungsi untuk menghususkan bagian kandungan dari suatu lafaz. Hanya saja taksis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedangkan nasakh menekankan pembatasan suatu hukum dan masa tertentu. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasakh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasakh dan sebelumnya telah berlaku. Al-Bukhari 876. 876.
Penjelasan lebih rinci dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang perbedaan di antara keduanya. Al-Ghazali 71, Al-Midi 195. Dasar penetapan nasik dan mansukh. Mana Al-Katahan dalam kitabnya Mambasit Ulumul Quran untuk menegaskan bahwa suatu nasik menghapus dan ayat lain dikatakan mansukh dihapus. Ketiga dasar tersebut adalah: 1. Anaql Ash-Shari, pentransmisian yang jelas dari Nabi atau para sahabatnya, seperti sabda Nabi tentang ziarah, kuntuna haitukum an ziaratil kubri fajuruha, dulu saya melarang kamu untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah. 2. Melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasak dan ayat ini nasukh. 3. Melalui studi sejarah ayat mana yang datang dulu dan mana yang datang sekarang. Perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Para ulama sepakat tentang tidak ditemukannya ikhtilaf dalam arti kontradiksi dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam menghadapi ayat-ayat yang sepintas lalu mulai memiliki gejala kontradiksi. Mereka mengkompromikannya. Adapun cara rekonsiliasi adalah mereka sepakat bahwa tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Dikatakan bahwa syarat tradiksi adalah bersama objek, subjek, waktu syarat, dan lain-lain. Perbedaan yang mengandung pro kontra di kalangan ulama terjadi ketika memasuki pembahasan mengenai kata ayat pada firman Allah yang artinya apa saja yang kami naskan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya dan kami datangkan yang lebih baik daripada atau yang sebanding dengannya. Quran surat 2 ayat 106. Para ulama yang mengatakan adanya nasikh mengemukakan alasan-alasan berdasarkan nakli Al-Quran dan Al-Quran rasio dan akal rasio. Pendapat yang kedua ini dilandaskan pada firman Allah yang artinya bahwa mereka berkata pula Al-Quran adalah mimpi-mimpi yang kalut malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya dia mendatangkan kepada kita sesuatu mukjizat sebagaimana rasul-rasulnya yang telah diutus. Alasan lain yang dapat dianggap terkuat bahwa nasak itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Pendapat Abu Muslim ditangkis oleh para pendukung nasak dengan mengatakan bahwa ayat tersebut tidak berarti lawan dari kebenaran. Namun Abu Muslim Al-Ashfahani segera mendapat pembelaan dari para ahli dan segera menunjukkan kelemahan pendapat pro nasikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas PAI 1B semester 1 dan saya ingin mempresentasikan
mempresentasikan buku ini guys. Ulumul Quran, buku buatan Profesor Dr. Rusdihon Anwar MAG. Kelihatan nggak? Ya. Ini mempresentasikan buku ini, tapi tidak semuanya, ya, hanya satu bagian saja. Karena saya berasal dari kelompok 8, jadi saya mempresentasikan bagian bab 8 ya. Bagian E kalau nggak salah. Kalian bisa lihat ya. Bagian E tentang perbedaan pendapat adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Langsung saja ya guys. Ini bukunya saya taruh sini. Jatuh. Langsung saja guys. Jadi perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran itu terdiri ada dua bagian. Yang pertama menerima dan yang kedua menolak. Nah, yang pertama ini menerima guys, menerima keberadaan naskh dalam Al-Quran. Bagi kalian yang tidak tahu naskh itu apa, naskh itu adalah ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Nah, jadi bagian pertama ini terdapat para ulama, mayoritas ulama mengemukakan pendapat ini guys. Dan untuk memperkuat pendapat mereka mengemukakan argumentasi nakliyah dan akliyah. Dan di antara argumentasi nakliyah yang mereka kemukakan ini adalah firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, yang artinya untuk ayat apa saja yang kami tunda atau kami sebabkan Rasul melupakannya, maka akan kami datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Nah, dalil di sini dijelaskan bahwa naskh itu merupakan hal yang tidak dilarang oleh akal pikiran, dan sesuatu hal yang tidak dilarang maka itu diperbolehkan ya guys. Betul apa betul? Nah, dalam hal ini Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib membawa maslahat bagi para hambanya. Tapi adapun ahli sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu pun terhadap hambanya. Oleh karena itu, walaupun Allah menaskannya, tidak akan membawa akibat kepada hukumnya guys. Namun semua hukum Allah dan perbuatan semua hukum Allah dan perbuatannya itu adalah imam balighah, ilmu yang luas dan maha suci dari sifat jahat dan aniaya. Itu penjelasan yang pertama guys. Pendapat yang pertama, pendapat yang menerima. Nah, pendapat yang kedua ini menolak guys. Yang tadi pertama menerima, sekarang yang kedua menolak. Menolak keberadaan naskh dalam Al-Quran. Nah, ulama yang masuk ke dalam kelompok ini ada ulama yang bernama Abu Muslim Al-Asbahani kalau nggak salah ya, beserta kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya karena saya tidak hafal gitu. Nah, jadi langsung saja ke dalilnya guys. Ada dalil yang berbunyi la ya'ti ila batil min baini yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin salah maaf. Ada dalil yang berbunyi la ya'ti ila batilu min baini yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid, yang artinya tidak datang kepadanya yaitu Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, karena ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran surat Fussilat ayat 42. Nah, menurut Al-Asbahani di sini bertolak dari ayat yang tadi guys. Jadi menurut Al-Asbahani Al-Quran tidak mungkin disentuh pembatalan. Nah, sudah pasti mayoritas ulama merasa keberatan tentang pendapat Al-Asbahani ini, sebab bagi mereka ayat yang tadi tidak bicara tentang pembatalan tapi bicara tentang kebatilan, kan? La ya'tihil batil, batil, kebatilan, yang artinya lawan kata dari kebenaran. Juga menurut mereka hukum Tuhan yang dibatalkan itu tidak mengandung keharusan bahwa hukum itu batil guys. Jadi sebab sesuatu yang dibatalkan penggunaannya
ketika terdapat perkembangan dan kemaslahatan pada sewaktu-waktu, bukan berarti hukum itu menjadi tidak benar, guys. Nah, lebih jauh, Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua ayat Al-Quran itu berlaku, guys. Semua ayat Al-Quran itu berlaku, dan jikalaupun terdapat ayat Al-Quran yang tidak berlaku pada sewaktu-waktu, mungkin pada lain waktu akan tetap berlaku bagi seseorang yang memiliki kesesuaian kondisi dengan apa yang ditunjuk, tidak mengandung keharusan bahwa hukum itu batil, guys. Jadi sebab sesuatu yang dibatalkan penggunaannya ketika terdapat perkembangan dan kemaslahatan pada sewaktu-waktu, bukan berarti hukum itu menjadi tidak benar, guys. Nah, lebih jauh, Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua ayat Al-Quran itu berlaku, guys. Semua ayat Al-Quran itu berlaku, dan jikalaupun terdapat ayat Al-Quran yang tidak berlaku pada sewaktu-waktu, mungkin pada lain waktu akan tetap berlaku bagi seseorang yang memiliki kesesuaian kondisi dengan apa yang ditunjuk oleh ayat yang bersangkutan gitu. Nah, ini mengandung arti bahwa Islam diterapkan secara hierarkis, guys. Bagi kalian yang tidak tahu yang hierarkis, kalian bisa cari di Google lah ya, apa itu hierarkis. Nah, Islam diterapkan secara hierarkis, sebagaimana Al-Quran pun diturunkan secara bertahap-tahap. Nah, itu sudah 2 bagian ya, guys. Sudah semuanya saya jelaskan. Pertama menerima, dan kedua menolak. Perbedaan pendapatnya cuma 2 gitu, menerima dan menolak. Nah, itu saja presentasi saya yang bisa saya presentasikan, hanya itu, guys. Jadi kalian mengerti atau tidak ya tergantung kalian ya. Kalau kalian mengerti ya alhamdulillah mengerti, kalau tidak ya kalian bisa baca ini bukunya ini, guys. Kalian bisa baca bukunya bab ke-8 ya, bagian nah kalau nggak salah, tentang perbedaan pendapat ya, ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Saya ini juga tidak dijelaskan semuanya, hanya seringkasnya saya saja, semampunya saya saja ya, karena kalau saya jelaskan semuanya saya harus menghafal semuanya gitu ya, kapasitas otak saya tidak mampu gitu bercanda ya, guys. Jadi mohon maaf lah ya kalau ada kekurangan dan kesalahan pengucapan kata atau pengucapan dalil, karena saya juga masih tahap belajar ya, belum profesional gitu. Langsung saja saya akhiri, guys, tidak perlu panjang lebar lagi. Langsung saja saya akhiri, guys. Terima kasih sudah menonton ya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bentuk-bentuk dan macam-macam nasak dalam Al-Quran. Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, nasak dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Nasak syari'. Nasak syari' yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya, ayat tentang perang atau kitab pada ayat 60 surat Al-Anfal pada ayat 8 yang mengharuskan 1 orang muslim melawan 10 kafir pada surat Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi, artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, pasti mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 kafir. Sebab orang-orang kafir adalah kamu yang tidak mengerti. Ayat ini menurut jumhur ulama dinasak oleh ayat yang mengharuskan 1 orang mukmin melawan 2 orang kafir pada ayat 66 dalam surat yang sama. Nomor 2. Nasak dimi. Nasak dimi yaitu jika terdapat 2 nasak yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan, dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama.
serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Nomor 3, nasak kuli. Nasak kuli yaitu penghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya, ketentuan iddah. Ketentuan iddah ada 4 bulan 10 hari pada surat Al-Baqarah ayat 234 dinasak oleh ketentuan iddah 1 tahun pada ayat 240 dalam surat yang sama. Nomor 4, nasak juid. Nasak juid yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang muqayyad. Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasak kepada 3 macam, yaitu ke-1, penghapusan terhadap hukum atau hukum dan bacaan tilawah secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbintang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak dibenarkan diamalkan. Kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya, ajakan para penyembah berhala dan kalangan musyrikin pada umat Islam untuk saling bergantian dan beribadah telah dihapus oleh ketentuan qital atau peperangan. Peperangan akan tetapi bunyi teksnya masih dapat kita temukan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nomor 3, penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh, kategori ini biasanya diambil dari ayat rajam mula-mula. Ayat rajam ini terbilang ayat Al-Quran, ayat yang harus dinyatakan mansukh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Itu adalah jika seseorang pria tua dan wanita tua berzina, maka razamlah keduanya. Adapun dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nasak, pada ulama membagi nasak ke dalam 4 macam. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan Al-Quran, para ulama sepakat akan kebolehannya. Kedua, nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Bagi kalangan ulama Hanafiyah, nasak semacam ini diperkembangkan bila sunnah yang menghapusnya sunnah mutawatir atau mansyur. Ketiga, nasak as-sunnah dengan Al-Quran menurut mayoritas ahli usul. Nasak semacam ini benar-benar terjadi. Contohnya adalah penghapusan kiblat sholat ke Bait Al-Muqaddas menjadi ke Ka'bah. 4. Nasak as-sunnah dengan as-sunnah. Bagi Al-Qottan, pada dasarnya ketentuan nasak dalam ijma dan qiyas itu tidak ada dan tidak diperkenankan. Kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya, ajakan para penyembah berhala dan kalangan musyrikin pada umat Islam untuk saling bergantian dan beribadah telah dihapus oleh ketentuan qital atau peperangan. Peperangan akan tetapi bunyi teksnya masih dapat kita temukan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nomor 3, penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh, kategori ini biasanya diambil dari ayat rajam mula-mula. Ayat rajam ini terbilang ayat Al-Quran, ayat yang harus dinyatakan mansukh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Itu adalah jika seseorang pria tua dan wanita tua berzina, maka razamlah keduanya. Adapun dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nasak, pada ulama membagi nasak ke dalam 4 macam. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan Al-Quran, para ulama sepakat akan kebolehannya. Kedua, nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Bagi kalangan ulama Hanafiyah, nasak semacam ini diperkembangkan bila sunnah yang menghapusnya sunnah mutawatir atau mansyur.
ketiga, nasak as-sunnah dengan Al-Quran menurut mayoritas ahli usul. Nasak semacam ini benar-benar terjadi. Contohnya adalah penghapusan kiblat sholat ke Bait Al-Muqaddas menjadi ke Ka'bah. 4. Nasak as-sunnah dengan as-sunnah. Bagi Al-Qattan, pada dasarnya ketentuan nasak dalam ijma dan qiyas itu tidak ada dan tidak diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komalasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan hikmah keberadaan nasak. Menurut Mana Al-Qattan terdapat 4 hikmah keberadaan ketentuan nasak, yaitu yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab apabila ketentuan nasi lebih berat daripada ketentuan mansukh, berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Sebaliknya, jika ketentuan dalam nasi lebih mudah daripada ketentuan mansukh, itu berarti kemudahan bagi umat. Di sini saya juga akan meringkas materi presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu definisi nasak. Secara etimologi, penghilangan ijalah, penggantian tabdil, pengubahan tahwil, dan pemindahan nak. Secara terminologi, Raf'u al-hukm al-syar'i al-kitab al-syar'i, menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula, atau Raf'u al-hukm bil al-dalil al-syar'i, menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Dan yang kedua yaitu rukun nasak, ada 4, yaitu adat nasak, nasi, mansukh, dan mansukhan. Yang ketiga yaitu syarat nasak. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Dan yang keempat, tuntutan yang mengandung nasak harus datang kemudian. Yang keempat juga ada 4 cara mengetahui nasikh dan mansukh. Yang pertama, penjelasan langsung dari Rasulullah. Dalam suatu nasak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu nas diturunkan terlebih dahulu, dan berdasarkan keterangan dari periwayat hadis yang menyatakan satu hadis dikeluarkan tahun sekian dan hadis lain dikeluarkan tahun sekian. Yang kelima, ada dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh, yaitu ada yang melalui pentramisian yang jelas, al-naql asyari dari Nabi atau para sahabatnya, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasi dan ayat itu mansukh. Dan ada juga yang melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun karenanya disebut nasi, dan mana yang duluan turun karenanya disebut mansukh. Dan ada juga bentuk-bentuk dan macam-macam nas dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu nasak sholih, nasak dimi, nasak kuli, dan nasak bid'i. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.